Halo, selamat siang. Bersama saya Ihan Martoyo dari Prodi Teknik Elektro UPH. Saya bersama pengajar-pengajar dari Fakultas Sains dan Teknologi UPH bersama Ivanki Saputra PhD mengajar di program studi matematika dan juga kebetulan kepala program studi dari eh, matematika UPH. Selamat siang, Pak. Iya, siang juga Pak Ihan. Saya juga bersama Bapak Erik Jobiliong PhD. Beliau dekan dari Fakultas Sains dan Teknologi dan mengajar di program studi Teknik Industri UPH. Selamat siang, Pak Erik. Siang, Pak Ihan. Nah, di bagian kali ini kita akan ngobrol soal bagaimana teknik mengajar dan terutama selama pandemi. Dan sudah rahasia umum di Fakultas Sains dan Teknologi, banyak mahasiswa itu yang menyebut nama Pak Ivanki maupun Pak Erik sebagai pengajar yang jelas dan clear waktu menjelaskan di kelas gitu ya. Padahal Pak Ivanki ngajarnya statistik nih. Jadi kita ingin tahu rahasianya sebenarnya apa sih yang dilakukan waktu mengajar, kenapa bisa terdengar jelas. Pak Ivanki. Oke, ya terima kasih Pak Ihan. Sebenarnya buat saya uh, mungkin nggak semuanya juga merasa bahwa saya itu mengajar jelas ya gitu. Tapi mungkin kalau ada yang menganggap saya mengajar jelas, itu puji syukur gitu ya. Namun biasanya triks yang saya lakukan itu ketika mengajar itu uh, mengajar itu kan kita tuh mengajarkan mereka sesuatu ilmu yang mereka belum tahu sebenarnya gitu ya. Nah, mungkin mereka ada yang udah tahu sih gitu ya. Tapi di sini bagi yang udah tahu atau bagi yang belum tahu tuh saya bikin mereka tuh gelap gitu seolah-olah gitu. Jadi mereka nggak tahu apa-apa dulu. Terus saya akan kasih mereka sebuah peta ya seolah peta supaya nah kita tuh akan belajar ini aja gitu ya. Jadi in the end setelah kuliah ini berakhir kamu akan tahu apa aja gitu. Jadi, nah di sini saya ingin menyampaikan kepada mereka tuh sesuatu yang uh, ingin mereka tuh interested gitu. Jadi kalau saya nggak kasih itu, takutnya mereka nggak interested. Gitu. Jadi saya ingin buat mereka interested dulu dengan cara ini di materi-materi akan kalian dapat gitu. Dan mungkin kalau mereka masih belum interested juga, nah ini tuh manfaatnya tuh apa loh nanti ke depannya gitu. Jadi Oh, karena ini oke. masih tingkat 1, yang saya ajarkan tuh statistik itu masih tingkat 1, jadinya nggak terlalu susah sih untuk memberitahu ke mereka bahwa kalau kalian nggak ngerti ini tuh akibatnya tuh ini loh kayak gitu. Ya. Jadi saya berusaha membuat mereka interest dulu. Gitu. Iya, tapi kan statistik itu sesuatu yang sangat abstrak, cuma bisa ditelusuri dengan angka-angka, begitu ya. Bayes teorem itu apa, itu aja susah, kadang-kadang nangkepnya secara intuitif gitu ya. Tapi mahasiswanya Pak Ivanki itu bilang, Pak Ivanki itu to the point, terstruktur, dan jelas. Walaupun ngomongnya bisa cepat begitu ya, tapi itu jelas ya. Eh, itu kalau Pak Ivanki menempatkan diri ya secara, oh saya mahasiswa terus gelap, menunjukkan bagian-bagian yang interesting dari fenomena matematika, itu sebenarnya triknya apa sih sampai mahasiswanya bisa berkesan begitu Pak Ivanki? Jadi saya menempatkan diri sebagai seorang mahasiswa gitu. Ya, jadi mungkin saya ketika saya menjadi mahasiswa gitu, saya suka membayangkan dosen yang ideal itu seperti apa gitu. Jadi saya berusaha ngebalikin itu gitu ya Pak gitu. Jadi misalkan dosen saya dulu cuma memberikan ini doang gitu. Tapi sebenarnya kalau seandainya memberikan ini harusnya lebih ngerti gitu ya. Jadi Oh, oke, oke. jadi dulu tuh saya ingat banget tuh dulu aljabar ya kayak P plus Q sama dengan 0 gitu. Terus uh, terus tiba-tiba Q itu sama dengan minus P gitu. Nah itu dulu saya nggak diajarin sama guru saya dulu gitu. Jadi setiap kita pindah sama dengan tuh minus dari positif bisa jadi minus gitu. Itu saya nggak diajari gitu. Nah berarti ketika saya sudah menjadi guru, sudah menjadi dosen, saya ingin ngajarin itu gitu ke mahasiswa gitu. Oh, Yang oke. contoh seperti itu gitu ya Pak. Berarti dari sisi dosennya membayangkan dulu dosen saya ngajarinnya sebenarnya ini agak kurang, kalau dilengkapi ini nanti lebih bagus dan itu caranya setiap kali melakukan perbaikannya ya begitu ya. Iya, iya gitu Pak. Oke. Terus kadang-kadang saya juga minta input ke mahasiswa ya. Yang nggak ngerti itu apa kayak gitu ya supaya bisa lebih memperbaiki juga. Oke. Saya ke Pak Erik nih. Pak Erik kan ngajarnya juga fisika ya, mekanika dan termodinamika mestinya kali ya, Ya, fisika 1 yang banyak ya. Itu kan juga bukan hal yang sangat mudah dicerna, kadang banyak abstraksi juga begitu ya. Kenapa mahasiswanya selalu berpendapat Pak Erik tuh kalau ngajar jelas, Pak? ya. Terima kasih Pak Yan atas waktunya. Jadi mungkin ya
Ya tadi seperti Pak Ivanki katakan ya, maksudnya nggak semua mahasiswa pasti ya, tapi ya mungkin ya bersyukur karena mungkin sebagian orang eh, pas bisa masuk dengan stylenya saya gitu maksudnya ya. Cuman saya bersyukur juga karena mungkin karena saya ngajar fisika, dan fisika itu mungkin juga familiar buat mereka yang sudah belajar dari SMP, SMA gitu kan. Jadi sebenarnya apa di SMA di kuliah ini basically cuma mengulang. Jadi bukan sama sekali nol gitu kan, sama sekali, apalagi mekanika dan termodinamika. Mungkin kalau fisika modern mereka mungkin masih blank gitu kan, tapi kalau fisika mekanika dan termodinamika mungkin masih sudah apa namanya, sudah lebih familiar lah. Tapi memang waktu saya mengajar mungkin salah satu caranya adalah mengulang-ulang ya. Jadi mengulang-ulang konsep, beberapa konsep yang menurut saya itu penting mereka tahu, dan juga meluruskan beberapa konsep yang waktu mereka diajarkan waktu di SMA gitu kan. Jadi supaya mereka bisa lebih jelas kenapa mereka seperti itu. Tadi Pak Ivanki kasih contoh P tambah Q sama 0, kenapa P jadi minus Q gitu kan. Jadi mungkin sama kayak matematik ya, sains juga atau fisika juga biasa suka tanya kenapa begini gitu loh. Nah, itu beberapa konsep itu yang saya coba luruskan dan juga memberikan aplikatifnya. Jadi aplikasinya tuh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana gitu kan. Walaupun persoalannya sederhana, kadang-kadang kita bisa lihat itu bisa dipakai dalam kenyataan sehari-hari gitu loh. Kalau kita belajar gerak lurus beraturan misalkan, memang kita selalu belajarnya itu tentang mobil lagi gitu. Jadi mungkin kita bisa aplikasikan ke tempat yang lain gitu. Jadi terutama untuk apa namanya, kayak dunia fantasi itu banyak sekali mainan-mainan yang konsep fisikanya itu banyak gitu loh. Dari situ kita bisa belajar fisika, gerak melingkar gitu kan, kora-kora atau apa, itu kita bisa masuk dari situ gitu loh. Supaya mereka juga bisa sambil belajar sambil membayangkan juga sih. Itu sih Pak. Oh, ini tapi di dalam penjelasan itu tadi ada yang menarik ya, meluruskan apa common misunderstanding begitu ya. Saya rasa itu ada efek semacam pencerahan yang membuat kita tuh jadi lebih gampang ingat ya, karena biasanya saya salah berpikir ternyata gitu ya. Ada contohnya nggak Pak yang biasa sering Ya. dibicarakan itu? Nah, contoh begini ya, saya selalu suka kasih contoh begini. Ketika belajar gerak lurus beraturan gitu ya, berubah beraturan, itu waktu SMA kita sering kali dapat soal seperti ini nih. Sebuah benda dilempar dari ketinggian tertentu dari atas gedung yang tingginya dikasih tahu dengan kecepatan tertentu. Nah, pertanyaannya berapa waktu yang dibutuhkan sampai dia jatuh ke tanah misalkan, ya. Nah, biasa tuh punya konsep waktu SMA itu adalah kalau benda ke atas bergerak itu diperlambat, maka percepatannya negatif. Kalau turun itu dipercepat, maka percepatannya positif. Konsep itu oke kalau untuk anak SMP, karena anak SMP belum belajar vektor. Nah, ketika kita sudah belajar vektor, kita baru mengatakan bahwa, gravitasi itu kan selalu ke bawah. Jadi gravitasi itu selalu ke bawah, karena gravitasi ke bawah, jadi nggak mau tahu benda itu naik atau turun. Memang benda naik memang diperlambat, tapi turun dipercepat. Tapi yang namanya percepatan selalu minus 9,8, karena kita nganggap itu vektor. Jadi ketika kita menyelesaikan soal itu, kita nggak perlu bagi dua, ke atas diperlambat, jadi A-nya negatif. Waktu turun dipercepat, jadi A-nya positif, gitu kan? Nggak perlu. Kenapa? Karena ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Ketika kita bilang berubah beraturan, percepatannya itu selalu berubah, kecepatannya selalu berubah sesuai dengan rate-nya atau lajunya. Berapa? 9,8. Jadi berkurangnya selalu 9,8 gitu loh. Nah, seperti itu tuh, Pak. Jadi model kayak begitu itu waktu SMA pun beberapa guru masih mengajarkan seperti itu. Padahal mereka udah belajar vektor gitu loh. Jadi kalau udah belajar vektor, kita tuh nggak boleh pakai konsep itu. Itu SMP oke lah, karena menyederhanakan kan ya. Iya, seperti itulah. Oke, jadi kan gravitasi nggak pernah berbalik arah ya di dalam kehidupan Betul, nyata betul, gitu ya. betul, betul. Cuman konsep matematikanya belum segeneral itu sehingga anak SMP nggak Betul. bisa nangkep ya. Setuju, ya. Ketika dia kuliah gitu kan, nah kita harus benarkan gitu. Jadi contoh sederhana juga begini, berapa sih energi potensial gitu kan? Mereka bilang MGH, oke. Artinya kalau makin tinggi, energi potensial makin besar dong. Loh, kalau gitu satelit bagaimana? Nah, kalau satelit kan nggak bisa pakai MGH, berarti kan dia energi potensial besar sekali jatuh dong, gitu kan? Ternyatanya enggak, mereka bisa seolah-olah kayak floating, padahal enggak sih, karena dia bergerak melingkar. Tapi kita bisa bilang, sebenarnya enggak, energi potensial rumusnya itu adalah minus GMM per R misalkan. Tapi kenapa ya kita pakai MGH? Nah, kita buktikan tuh. Oh, ini karena ada pendekatan-pendekatan, asumsi-asumsi. Nah, secara matematik baru kita masuk matematiknya, kita turunin. Nah, mereka akan merasa, wow, ternyata itu dari minus GMM per R itu bisa jadi MGH ya. Kenapa tuh ya gitu loh. Nah, itu perlu matematiknya gitu loh. Tapi ini triknya berarti sangat luas ya. Jadi yang dilakukan sebenarnya di dalam teknik mengajar yang kayak gini adalah menunjukkan
bahwa di dalam realm yang sempit itu ada bagian-bagian yang nggak bisa dijelaskan. Coba kita expand cara berpikirnya dan misteri-misteri itu, lantas kita menjelaskannya gimana begitu ya. Iya, iya, iya. Apakah ada general teori yang lebih besar yang bisa Ya, menjelaskan benda-benda itu betul, dengan lebih baik betul. begitu ya. Iya. Jadi ini kayak cerita misteri ini sebenarnya nih. Nah, Pak Ivanki, saya balik ke Pak Ivanki lagi ya. Apakah di dalam mengajar itu, terutama kan statistik ya, rasanya banyak yang gelap juga di situ. Apakah menghadirkan itu menjadi cerita misteri juga untuk meningkatkan engagement dengan mahasiswa? Ada kasus seperti itu nggak, Pak? Oh, nah sebenarnya kalau fisika kan lebih berbicara tentang teori ya. Kalau kebetulan yang saya ajarkan itu statistika elementer tuh lebih berbicara tentang ini kumpulan metode ya. Gitu. Jadi teorinya nggak terlalu banyak dibahas, tapi untuk masalah ini metodenya, untuk masalah ini metodenya gitu. Jadi emang kebetulan sistem pembelajarannya itu lewat kalau kita lewat kasus per kasus gitu ya. Jadi, nah mungkin karena itu juga emang statistika pembelajaran yang saya lakukan agak sedikit berbeda dengan kurikulum statistika pada umumnya sih Pak. Gitu. Jadi kurikulum statistika yang saya pakai itu emang lewat problem, terus ini metodenya, problem ini metodenya, seperti itu Pak. Gitu. Oh, oke. Jadi mungkin sebenarnya mirip dengan Pak Erik yang lewat problem, terus teorinya itu apa gitu ya. Tapi kalau saya lebih ke arah ini metodenya gitu. Tapi saya tidak menurunkan teorinya gitu karena nggak masih statistika dasar sih apa. Oh, oke. Karena kan biasanya kalau kita jadi dosen ya, kita selalu pinginnya menyodorkan jawaban-jawaban. Tetapi kalau misalnya cara mengajar yang efektif adalah menyajikan misteri-misteri, jawabannya muncul belakangan ya, maka mungkin harus agak dibalik kali ya skenario mengajar ya, kalau memang itu yang meningkatkan engagement gitu ya. Iya. Nah, Pak Erik kebetulan melakukan survei ya kepada mahasiswanya ya Pak ya. Apakah ada hasil-hasil yang interesting ya yang muncul dari pembelajaran selama pandemi ini Pak Erik? Ya, survei yang saya lakukan sih sebenarnya kecil-kecilan Pak ya. Jadi mungkin mengenai online gitu ya, mengenai online learning bagaimana gitu ya. Jadi pada intinya mereka memang masih merasa bahwa online itu masih challenge gitu kan, challenge. Tapi yang baik daripada online itu mereka punya waktu yang lebih fleksibel, dalam arti kata karena kita mengajar itu biasa direkam kemudian disimpan ya di situ. Jadi mereka bisa mengulang lagi, terutama ketika mereka juga masih belum mengerti konsepnya dan bahkan juga mau ujian. Biasanya kalau mau ujian mereka masih lihat-lihat lagi dan mereka mencoba untuk mengerti kembali. Seperti itu sih Pak, kurang lebih surveinya untuk online itu seperti itu. Kalau misalkan untuk online learning so far kayak begitu. Ada ini nggak, ada komentar-komentar terhadap personality atau style ngajar atau apa yang dianggap membantu atau kurang membantu? Ya, kalau style mengajar memang saya juga tanya apa positif atau negatif daripada saya sendiri gitu ya, cara ngajar saya maksudnya. Jadi yang pertama kalau yang negatif itu biasa ngomong terlalu cepat. Itu biasanya dari dulu biasanya ngomong terlalu cepat gitu kan. Terus kedua soal susah gitu. Itu biasa yang mereka komplain ya seperti itu. Mungkin contohnya begini, keluarnya lain gitu. Itu biasa kan joke-nya begitu ya. Keluarnya 2+2 nanti contohnya 2+2 nanti keluarnya 2+2 gitu, misalkan berapa gitu ya. Jadi seperti itu biasanya, itu negatif ya biasanya. Kalau positifnya yang mereka merasa adalah saya on time, terus saya tuh nggak pernah skip schedule. Kalau misalkan saya skip schedule itu, biasanya saya kasih tahu, jadi mereka tuh aware gitu loh. Mereka bilang dari 16 kali dalam satu semester ini cuma 1 kali saya beneran lupa gitu kan, kasih tahu mereka mendadak gitu kan. Karena saya beneran lupa gitu kan, karena lagi research terus oh ya harus kuliah gitu kan, jadi kaget. Nah, terus yang ketiga adalah mereka bilang agak suka memberikan joke, ya mungkin joke receh gitu ya, karena saya melihat untuk mengajar matematika fisika itu agak rumit memang, dan saya kadang-kadang melihat mereka juga ada capek, kasihan gitu kan, jadi saya suka mengeluarkan joke-joke yang menurut saya mungkin ya joke receh lah gitu ya, mungkin tapi membuat mereka mungkin lebih awake sedikit gitu lah. Jadi itu sih yang mereka rasakan gitu. Jadi itu sih yang beberapa yang mungkin bisa saya ceritakan gitu. Ada contoh joke recehnya nggak Pak yang keinget? Nggak tahu joke recehnya kayak apa. Jadi karena itu biasanya joke-nya biasa sesuai dengan kondisi pada waktu itu gitu. Jadi kondisi pada waktu kayak apa ya itu yang saya pakai gitu biasanya.
Oh gitu ya, harus harus ini ya, apa Ya. improvisasi di tempat ya. Iya, nggak bisa disiapkan. Kalau disiapkan terus jadi saya juga bingung mau jok apaan ya gitu. Oke. Ya, sebenarnya sih kalau ngomong cepet itu kalau di YouTube satu keuntungan tuh karena katanya yang flow informationnya cepat dan lain sebagainya itu yang lebih diminati. Cuman untuk ditangkap ya bisa jadi tantangan. Tapi kalau ngomongnya cepet terus orang yang dengar bilang masih jelas itu mungkin satu apa trik tersendiri ya yang entah kenapa nih kita berusaha gali ini. Nah, saya mau ke Pak Ivanki. Apa ada Pak komentar-komentar soal personal atau style ngajar gitu dari mahasiswa yang menjelaskan gitu bahwa kenapa Pak Ivanki itu bisa dianggap jelas? Karena kebanyakan mahasiswa bilang begitu sih. Hmm, saya saya sejauh ini komentar-komentar yang saya dapat itu nggak pernah tentang style mengajar ya Pak ya. Jadi sejauh ini komentar positif ya yang saya itu kebanyakan itu tentang tugas ya Pak itu. Oh. Jadi sama seperti apa namanya kayak kita beli mobil kan ada after sales-nya gitu ya. Nah mungkin kuliah pun sebenarnya harusnya ada after lecture-nya gitu. Dan saya selalu saya yakin itu nggak kurang lebih atau lebih banyak lebihnya sih saya yakin dengan mereka mengerjakan tugas itu yang saya ceritain saat kuliah itu harusnya lebih mengerti sih. Gitu. Jadi, saya paksa setiap minggu itu mengerjakan PR gitu ya. Jadi dan saya biasa udah desain gitu. Jadi biasa saya kasih PR tuh 7 nomor Pak gitu. Kenapa? Karena buat mereka 7 hari kerjain gitu. Jadi setiap hari kerjain gitu ya. Jadi walaupun cuma sedikit gitu, walaupun cuma satu soal cuma 5 menit selesai gitu, tapi kerjain gitu. Walaupun ujung-ujungnya mereka hari terakhir sih ngerjainnya saya yakin gitu ya. Tapi terus mungkin yang kedua itu karena setiap minggu juga saya melakukan mini quiz ya Pak. Jadi ada seperti kalau di praktikum itu ada pre-testnya seperti itu ya. Jadi saya ingin menguji apakah mereka ini saat online ya Pak. Kalau saat kelas biasa itu saya nggak pernah ada quiz. Tapi karena online saya tuh nggak tahu apakah mereka itu ngerti nggak sih apa yang saya omongin. Makanya saya melakukan mini quiz dan setidaknya itu harusnya membantu mereka gitu ya. Jadi sementara dari style mengajar saya kurang tahu ya. Tapi mengenai jokes tadi gitu ya. Kadang-kadang saya bikin jokes tentang sebuah teorema di matematika gitu ya Pak. Jadi yang paling saya ingat itu sebab kalau kita kasih jokes tentang itu harusnya tuh mereka ingat sampai mereka lulus ya Pak ya, sampai mereka mati pun harusnya masih ingat. Ya. Kadang-kadang yang diingat jokesnya ya, teorinya enggak. Ya. Jadi saya pernah ceritain tentang ini teorema dasar kalkulus ya. Jadi mereka itu di SMA tuh selalu menganggap integral itu sama dengan antiderivatif ya. Dan saya selalu mereka bilang, oh itu ilmu sesat. Ilmu sesat, integral sama dengan antiderivatif itu ilmu sesat gitu. Jadi saya selalu ngajarin integral itu adalah luas daerah di bawah kurva gitu ya. Nggak ada hubungannya sama anti turunan gitu ya. Jadi jangan pernah hitung integral pakai anti turunan gitu, jangan gitu. Terus mereka udah sampai kesulitan setengah mati, baru saya kasih nih. Inilah teorema dasar kalkulus nih. Ini yang mengatakan bahwa integral itu adalah anti derivatif gitu ya. Untung ada teorema dasar kalkulus gitu, saya bilang gitu. Mungkin itu aja sih Pak. Ya. Berarti triknya sama juga yang menolong itu ya meluruskan kesalahpahaman atau misunderstanding yang udah biasa begitu ya. Saya mau tanya soal after sales itu tadi ya. Kalau karena ini menarik nih. Kan memang harus digabung ya antara yang sinkron sama asinkron. Tapi cara asinkronnya kan yang ngasih tugas ya. Ada semacam service tertentu nggak kalau atau bantuan atau apa kalau pas mereka ngerjain tugas nggak bisa yang disediakan atau mereka ya mandiri ya harus baca buku atau sama teman. Biasanya gimana Pak prakteknya? Kebetulan di program studi matematika memang ada responsi ya Pak ya. Jadi mereka sebenarnya bisa mendiskusikan soal-soal tugas yang saya kasih ataupun yang tidak saya kasih di kesempatan itu ya Pak. Dan mungkin ada beberapa responsi yang dipegang oleh dosen kami dan ada juga beberapa responsi yang dipegang oleh asisten mahasiswa ya Pak. Responsi itulah yang ada sih kesempatan itu. Pak Erik kalau meramu sinkron sama asinkronnya gimana Pak? Kalau saya biasanya seperti Pak Ivanki juga, maksudnya kalau tugas itu tiap
minggu pasti ada. Jadi ada 2 tugas. Pertama assignment, itu kayak homework, sama soalnya, tapi kalau Pak Ivanki 7 tiap hari, 1, kalau saya biasanya 8 atau 9 soal, supaya weekend lebih banyak sedikit gitu kan. Tapi biasa kerjainnya Pas weekend. detik-detik terakhir ya. Nah, kalau weekend kan bisa 2 soal gitu kan ya maksudnya gitu. Jadi dan ada mini quiz ya, mini test. Mini test itu dari Moodle. Jadi saya pakai Moodle. Moodle menolong sekali ya. Jadi kita nggak usah koreksi terlalu banyak karena memang multiple choice. Karena multiple choice ini yang konsep. Jadi biasanya saya konsep itu saya bikin multiple choice. Tapi yang hitungan biasa saya bikinnya short answers atau essay ya. Jadi saya mesti koreksi yang essay. Jadi bagi saya koreksi 1-2 soal oke lah. Tapi kalau koreksi 10 soal terus anaknya 25 gitu kan lumayan gitu kan. Jadi saya kasih biasanya 1-2 soal yang essay, terus sisanya mungkin multiple choice, jadi lebih ke konsep. Sama biasanya saya kasih juga kalau asynchronousnya saya kasih video-video atau simulasi-simulasi supaya mereka bisa ngelihat juga gitu loh. Jadi mereka bisa mainin simulasinya, dan kadang-kadang saya minta mereka apa yang kamu belajar dari simulasi ini, coba ceritakan. Jadi saya kasih pakai apa namanya, istilahnya apa ya kalau di Moodle? Forum. Bukan forum, seperti apa, kayak jurnal kan di Moodle ada jurnal ya. Jadi saya masuk ke jurnal supaya mereka, saya kasih simulasinya di sana, Anda coba apa yang Anda pelajari di sana, nah nanti saya nilai gitu dari situ. Jadi apa yang mereka belajar itu biasa yang asinkronus saya taruh beberapa soal kayak begitu sih. Oh, oke. Kalau dari segi soal-soal yang dibuat latihan per minggu itu ya, ada gap sama soal ujian nggak? Atau memang itu setara soal ujian tuh? Kalau untuk sekarang sih saya bilang tidak terlalu banyak gap ya, karena nanti soalnya pun saya akan pakai lagi, tapi mungkin kan memang ada test bank ya, jadi terlalu banyak sekali gitu kan soalnya. Terus biasanya itu memang kan dalam bahasa Inggris, kadang-kadang saya terjemahin bahasa Indonesia. Karena kalau bahasa Inggris biasanya mereka pinter juga cari jawaban gitu. Jadi tinggal dimasukin ke dalam Google, mereka cari langsung jawabannya gitu, tanpa mereka ngerti gitu kan. Jadi ketika diubah ke dalam bahasa Indonesia, saya terjemahin sendiri, mereka udah nggak bisa nyari karena kan memang terjemahan bebas, yang terjemahan saya sendiri, jadi mereka nggak bisa cari. Nah itu baru mereka kewalahan kalau mau benar-benar mau ini doang. Tapi kalau secara konsep ya, maksudnya kalau saya UAS itu selalu 3 bagian. Yang pertama multiple choice itu secara konsep nggak ada hitungan pun straightforward. Terus kemudian yang short answers yang memang beda-beda angkanya. Yang ketiga saya kasih simulasi 20 menit gitu kan. Nah. Soal ujian tapi lebih susah ya daripada soal kuis ya biasanya ya? Atau mirip-mirip? Kalau untuk yang konsep mirip. Kalau yang untuk konsep mirip. Yang simulasi juga sebenarnya saya udah kasih juga gitu kan. Simulasi kan kita ngambil dari website juga gitu kan. Jadi udah bisa gitu kan. Paling yang short answer itu memang kita ngambil dari textbook, cuma saya terjemahin, saya ganti angka segala macam, angkanya kan random gitu bisa. Oke. Kalau Pak Ivanki, soal-soal yang tugas mingguan dengan soal ujian UTS sama UAS, apakah ada perbedaan tingkat kesulitan atau cenderung sama, Pak? Mungkin untuk yang kalau mereka dengerin saya sih harusnya 70% mah udah bisa dapat sih Pak ya gitu. Oh, oke. Jadi saya sistemnya 70% sampai 80% soalnya soal yang mirip sama tugas-tugas mingguan sama tugas-tugas kuis gitu ya. Tapi mungkin untuk dapat 20% sisanya mereka harus effort lebih ya Pak. Oke. Jadi ada tingkat kesulitan yang lebih tinggi tapi sih nggak banyak ya. Sehingga kalau ngerjain tugas rutin kemungkinan besar lulus ujian tuh lebih tinggi ya sebenarnya ya. Iya benar. Jadi rata-rata sama sih Pak tingkat kesulitannya, jadi sama dengan itu. Oke. Thank you Pak Erik dan Pak Ivanki. Semoga kisah-kisahnya ini bisa jadi inspirasi dan menolong dosen-dosen lain yang harus mengajar juga di selama pandemi ini. Thank you, kita ketemu di obrolan yang lain. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang.